Idul Adha selalu menjadi momen penuh haru. Takbir menggema, daging kurban dibagikan, dan keluarga berkumpul dalam syukur. Tapi bagi Ana, tahun ini membawa luka yang berbeda. Ketika suami kakaknya sendiri, yang kembali ke rumah hanya untuk mengganti baju penuh darah sapi kurban, justru menimbulkan debar yang tak semestinya di dalam dadanya. Saat tangan Ana mencuci bajunya dengan hati-hati, bukan sekadar noda yang luruh, melainkan juga batas antara benar dan salah. Di tengah gema takbir yang suci, mungkinkah terselip cinta yang justru haram untuk dimiliki? Beginilah semuanya bermula saat satu hari raya membuka jalan pada perasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan turun perlahan siang itu, seolah-olah langit pun ingin ikut bersedih bersama Ana. Duduk di atas kasur tipis yang sudah mulai usang, Ana menatap kosong ke arah jendela. Tetesan air menetes perlahan, membentuk garis-garis panjang di kaca, sama seperti air matanya yang belum kering sepenuhnya. Hari ini harusnya menjadi hari bahagia. Seharusnya, rumah dipenuhi tawa dan suara ramai tamu. Tapi semua rencana itu buyar, hanya karena satu pesan pendek dari lelaki yang sempat ia cintai. Aku rasa kita tidak cocok. Kamu terlalu keras kepala. Maafkan aku. Untuk ketiga kalinya. Ya, untuk ketiga kalinya dalam hidupnya, Ana ditinggalkan di ujung persiapan pernikahan. Dan kali ini, alasannya begitu menyakitkan dan merendahkan. Ana memejamkan matanya. Tangannya mengusap wajah, seolah ingin menghapus jejak-jejak luka yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tapi tidak ada kelegaan. Yang tersisa hanya kehampaan. Dari luar kamar, terdengar suara ibunya menggerutu pelan. Sudah 2 hari ini ibunya nyaris tidak mengajaknya bicara. Bukan karena marah, tapi karena kecewa yang terlalu dalam. Bagi orang tua, seorang anak perempuan yang gagal menikah sebanyak 3 kali adalah aib yang menyakitkan, apalagi jika tinggal di desa yang telinganya panjang-panjang. Sudah kamu makan, Ana? Suara perempuan paruh baya itu akhirnya terdengar dari balik pintu. Ana tidak menjawab. Ia tahu. Ibunya tidak benar-benar ingin bicara, hanya ingin memastikan kalau putrinya itu tidak pingsan karena lapar. Selebihnya, suasana rumah ini seperti tanah kosong yang sunyi, meski diisi oleh 4 kepala. Tinggal bersama orang tua dan kakaknya yang sudah menikah, membuat Ana merasa seperti beban yang tidak kunjung pergi. Usianya sudah 28 tahun. Di kampung mereka, itu bukan usia yang muda. Teman-temannya sudah punya 2 anak, bahkan ada yang anaknya sudah mulai sekolah dasar. Sore menjelang, hujan reda. Ana memaksakan diri keluar kamar dan membantu ibunya menyapu lantai. Tapi bahkan itu pun terasa canggung. Mereka bekerja dalam diam, hanya terdengar suara sapu lidi dan gesekan sandal di lantai semen yang dingin. Sampai kemudian suara motor terdengar dari halaman depan. Anton datang, kakak iparnya yang dikenal tenang, kalem, dan selalu punya cara meredakan suasana. Seperti biasanya, Anton pulang dengan membawa senyum meski wajahnya tampak lelah setelah bekerja di rumah potong hewan. Hari, ini sepi, Bu? Tanya Anton seraya melepas helm. Ibunya Ana hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke dapur tanpa banyak bicara. Ana menunduk, menyapu lebih kencang. Tapi dari sudut matanya, ia tahu Anton sedang memperhatikannya. Lelaki itu tidak pernah banyak tanya, tapi selalu bisa membaca suasana. Gimana kabarnya hari ini, Ana? Tanya Anton hati-hati. Ana pura-pura sibuk menyapu. Biasa saja. Kamu belum makan ya? Ana diam. Anton menghela napas dan berjalan ke dapur, lalu kembali dengan sebungkus nasi padang yang ia beli di perjalanan. Ia letakkan di meja makan. Makan dulu, ya. Nanti masuk angin. Entah kenapa, perhatian sederhana itu membuat Ana nyaris menangis. Tapi ia tahan. Ia tidak mau terlihat lemah di depan siapapun, apalagi Anton. Lelaki itu terlalu baik, terlalu hangat. Ia adalah satu dari sedikit orang yang tidak pernah menyalahkannya saat gagal menikah. Malam itu, rumah kembali senyap. Kakak perempuan Ana, istri Anton, sedang lembur di rumah sakit tempatnya bekerja sebagai bidan. Orang tua mereka sudah masuk kamar lebih awal. Tinggal Ana dan Anton duduk di ruang tengah. TV menyala,
tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Besok, aku mulai sibuk, Nah. Banyak undangan penyembelihan dari desa tetangga. Tahun ini mereka minta aku datang bantu, kata Anton memecah keheningan. Ana hanya mengangguk. Iya, aku bantu nyiapin sarapan aja, ya. Anton tersenyum kecil. Terima kasih. Sejenak mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang terasa canggung, tapi keduanya cepat mengalihkan pandangan. Ana berdiri lebih dulu dan masuk ke kamarnya. Ia butuh waktu sendiri. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. Beberapa hari berlalu. Kegiatan rumah mulai kembali normal. Tapi Ana masih belum bisa melupakan semuanya. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membantu ibu memasak, mencuci, bahkan membersihkan kandang kambing kecil milik keluarga mereka. Setiap waktu luang ia habiskan di dapur atau halaman belakang, di tempat-tempat di mana pikirannya bisa melayang jauh, tapi tetap diam. Idul Adha semakin dekat. Anton hampir setiap hari pulang larut malam. Bajunya penuh dengan darah kambing dan sapi yang ia sembelih. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan tetap bisa tersenyum saat pulang. Seringkali, Ana yang mencucikan bajunya karena kakaknya sedang tidak di rumah. Pakainya sabun 2 kali, ya, Nah. Bau darahnya kadang susah hilang. Ucap Anton suatu malam sambil meletakkan plastik berisi baju kotor. Ana mengangguk. Tapi yang tak ia katakan adalah, ia bahkan sudah mencuci bajunya 2 kali tanpa diminta. Saat itu, Ana memperhatikan wajah Anton lebih dekat dari biasanya. Lelaki itu punya garis rahang yang tegas, mata yang lembut tapi kokoh. Bukan tipe lelaki, tampan dalam film-film, tapi ada sesuatu yang menenangkan darinya, dan itu membuat Ana merasa hangat. Malam itu, sebelum tidur, Ana menatap langit-langit kamar. Kenapa kamu baik banget, Anton? Bisiknya sendiri, ia tahu jawabannya tidak akan pernah ia temukan di langit-langit itu. Tapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang menyesakkan. Sebuah perasaan yang tidak seharusnya tumbuh, tapi terus tumbuh, pelan-pelan. Hari Raya Idul Adha akhirnya tiba. Sejak pagi buta, rumah Ana sudah terdengar riuh. Bukan oleh suara tawa keluarga, tapi suara langkah tergesa dan percakapan seadanya. Bau rempah-rempah dari dapur menyelimuti udara. Daging kurban yang baru disembelih akan segera dimasak dalam bentuk gulai dan SOP Ana bangun lebih awal dari biasanya. Ia tak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak lagi sejak kegagalan pertunangannya. Setiap malam pikirannya menolak diam. Tapi pagi ini berbeda. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bahkan tak tahu apa itu. Nah, tolong potongin daun bawang sama seledri, ya, buat pelengkap sup, ujar ibunya dari dapur. Ana mengangguk, mengenakan celemek, dan mulai mengiris. Tangannya terampil, tapi pikirannya entah di mana. Sesekali matanya melirik keluar jendela, menanti sosok yang kini terlalu sering memenuhi pikirannya. Anton. Sudah sejak subuh Anton pergi. Mengendarai motornya yang tua, ia membawa golok besar dan baju khusus penyembelihan yang sudah penuh bekas darah dari tahun-tahun sebelumnya. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan selalu semangat tiap kali Idul Adha tiba. Istri Anton, kakak Ana, tidak ikut ke lapangan kurban. Ia sedang berjaga di rumah sakit, seperti tahun-tahun sebelumnya. Pekerjaannya sebagai bidan membuatnya sering tidak bisa berada di rumah saat momen penting. Tapi Anton tak pernah mempermasalahkannya. Ia selalu berkata, "Yang penting kamu ikhlas kerja, yang lain biar aku urus." Menjelang siang, suara motor tua itu akhirnya terdengar di halaman. Ana secara refleks menengok dari jendela dapur. Anton turun dari motor dengan langkah tergesa. Kaos biru tuanya sudah berubah warna menjadi merah tua di banyak bagian. Celananya penuh noda tanah dan darah hewan. Peluh mengucur di pelipisnya, tapi ia tetap tersenyum. "Aku cuma mampir sebentar, Nah. Mau ganti baju, habis itu lanjut lagi ke rumah Pak Lurah," katanya sambil meletakkan tas kecil di bangku teras. Ana keluar membawa segelas air putih dan handuk kecil. "Minum dulu. Jangan sampai dehidrasi," ujarnya pelan. Anton menerima gelas itu dengan senyum. "Terima kasih, Ana." Suara itu, senyum itu. Entah sejak kapan membuat hati Ana bergetar. Dulu,
Ia hanya menganggap Anton sebagai kakak ipar yang baik. Tapi kini, setelah begitu banyak luka yang ia pendam sendiri, perhatian sekecil apapun, darinya seperti oase di tengah padang pasir. Anton masuk ke kamar sebentar, mengganti baju. Ana mengambil kaos dan celana yang penuh darah itu dan membawanya ke belakang rumah. Ia mencuci pakaian itu dengan tangan. Air sabun berubah warna jadi merah muda. Tangannya dingin karena air, tapi hatinya hangat karena sedang menyentuh bagian kecil dari hidup Anton. Ia menyikat noda darah di bagian dada baju itu dengan pelan, hati-hati. Seolah-olah menyentuh kulit Anton sendiri. Ia bahkan mencuci 2 kali, memastikan semua bau amis benar-benar hilang. Lalu, dengan telaten, ia menjemurnya di tali yang terikat antara pohon jambu dan tiang bambu tua. Tak lama, Anton keluar dan berjalan ke belakang rumah. Ia tertegun. Di jemuran itu, tergantung baju dan celananya. Bersih, rapi, nyaris seperti baru. Ana berdiri tak jauh, sedang memeras kain lap. "Cepet banget bersihnya," kata Anton, menahan senyum. Ana membalas senyum itu. "Aku pakai 2 kali sabun, terus aku rendam dulu sebentar." Mata mereka bertemu, sekilas saja, tapi cukup untuk menyalakan percikan yang tak bisa dipadamkan lagi. Anton mendekat, duduk di bangku kayu dekat tempat cuci. Ana ikut duduk, awalnya canggung, tapi suasana siang itu begitu tenang. Tidak ada suara selain cicit burung dan suara air tetesan dari baju yang menetes. "Kamu nggak pergi silaturahmi ke rumah keluarga hari ini?" tanya Anton. Ana menggeleng pelan. "Nggak, malas ditanya-tanya lagi soal pernikahan." Anton mengangguk, paham. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Kamu kuat banget, Nah." Ana menunduk. "Aku capek sebenarnya. Tapi kalau aku bilang capek, nanti dibilang cengeng. Kalau aku cerita, orang cuma bisa bilang sabar. Aku lelah harus kuat sendirian." Suara Ana bergetar, matanya mulai basah, tapi ia terus bicara, membuka luka yang selama ini ia simpan sendiri. "Aku cuma pengen hidup normal. Punya suami, punya rumah kecil. Bukan yang mewah. Tapi setiap kali aku mencoba, selalu gagal. Ditinggal, dikhianati, diremehkan. Katanya aku terlalu keras. Katanya aku terlalu pintar, terlalu mandiri. Harusnya aku jadi perempuan yang bisa nurut." Anton menatap Ana lama. Di matanya gadis itu bukan keras kepala. Ia justru terlalu lembut, terlalu mudah terluka. "Kamu itu terlalu baik buat orang yang salah, Nah," ucap Anton pelan. Ana menoleh. Matanya mencari kebenaran di wajah lelaki itu. "Mungkin, tapi kenapa? Rasanya semua orang itu salah buat aku." Hening. Angin berhembus pelan. Selembar daun jambu jatuh di dekat kaki mereka. Anton ingin berkata sesuatu, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Perasaan yang mengendap perlahan kini mulai mengeras jadi bentuk yang lebih nyata. Simpati, kagum, lalu perlahan, keinginan. "Nah," katanya akhirnya, "kalau aku boleh jujur, aku pernah berpikir, seandainya hidup ini lebih sederhana, mungkin kamu bisa jadi bagian dari hidupku." Ana menatapnya. Dalam. Tajam. Tapi juga ragu. "Maksudnya?" Anton menghela napas. Ia tahu, kalimat selanjutnya akan mengubah segalanya. "Mungkin ini salah, tapi aku pernah berpikir, gimana kalau kamu jadi istri keduaku?" Ana terpaku. Kalimat Anton menggema di kepalanya seperti petir yang menyambar tanpa peringatan. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, tapi ia tahu betul, itu bukan candaan. Tatapan Anton terlalu jujur, terlalu dalam untuk sekadar gurauan. "Kamu serius?" Suaranya nyaris tak terdengar, seperti embusan napas yang ditahan terlalu lama. Anton menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Ia tidak langsung menjawab. Tapi dari raut wajahnya, Ana bisa melihat jelas. Ini bukan kebingungan sesaat. Ini adalah perasaan yang sudah lama ia kubur dan hari ini akhirnya pecah. "Aku nggak tahu sejak kapan, tapi setiap kali aku lihat kamu duduk sendiri di dapur, bantu ibuku cuci beras,
Atau pas kamu cuci baju aku diam-diam di belakang rumah? Aku mulai ngerasa ada yang aneh. Anton mengangkat kepalanya. Matanya tampak berkaca. Kamu nggak layak diperlakukan seperti sekarang. Kamu itu perempuan baik, lembut, tulus. Tapi sayangnya, dunia nggak selalu adil ke orang seperti kamu. Ana menarik napas panjang. Tangannya mencengkeram ujung bajunya sendiri. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia merasa terjebak di antara dua dinding yang makin menyempit. Ini bukan cinta remaja. Ini bukan rayuan seorang duda kesepian. Ini lebih dalam, lebih rumit. Tapi, aku kakak iparmu, Anton. Kakak dari istrimu sendiri. Dan aku tahu itu salah, potong Anton cepat. Aku tahu. Aku juga nggak pernah kepikiran bakal ngerasa kayak gini ke kamu. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak ngerasain apa-apa. Bukan soal nafsu, Ana. Tapi karena aku peduli. Karena aku pengen kamu bahagia. Dan aku pengen jadi orang yang bisa ngelindungin kamu. Ana menoleh pelan. Jemuran di belakang rumah masih basah. Baju Anton tergantung seperti biasa. Tapi kini, benda itu terasa berbeda. Di sana tergantung rasa bersalah, keraguan, dan satu perasaan asing yang sulit ia tolak. Harapan. Anton berdiri dari bangku kayu, lalu berjalan beberapa langkah menjauh. Ia menatap ke tanah, mencoba mengatur napas. Kamu nggak harus jawab sekarang, ucapnya tenang. Aku cuma pengen jujur. Karena kalau aku terus diam, aku takut aku mulai menyakiti perasaanku sendiri. Malam itu, Ana tidak bisa tidur. Pikiran tentang Anton terus mengganggu pikirannya. Ia memutar ulang semua hal yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Kebaikan kecil Anton, senyumnya yang selalu hangat, bahkan cara lelaki itu memanggil namanya, semuanya terasa begitu akrab dan dalam. Tapi di sisi lain, ada kakaknya. Kakak perempuannya sendiri, yang mungkin tidak tahu bahwa rumahnya perlahan, dipenuhi benih-benih cinta yang tak seharusnya tumbuh. Ana memeluk lutut di pojok kamar. Dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin menolak semua perasaan ini. Tapi setiap kali mengingat tatapan Anton siang tadi, perasaannya goyah. Bukan karena Anton pria tampan, tapi karena lelaki itu adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa dihargai, didengar, dimengerti. Beberapa hari berlalu. Idul Adha telah usai, tapi hawa aneh di dalam rumah itu masih terasa. Ana dan Anton berusaha bersikap biasa, terutama di depan keluarga. Tapi ada jeda dalam setiap kata. Ada keheningan yang panjang dalam setiap percakapan. Suatu sore, saat Ana sedang menggulung kain jemuran, istri Anton, kakaknya, pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi senyum masih tersungging di wajahnya. Ana, makasih ya. Udah banyak bantu ibu akhir-akhir ini, ucapnya sambil menepuk bahu adiknya. Ana mengangguk kaku. Iya, Kak. Istri Anton duduk di teras sambil melepas sepatu. Lalu, tanpa aba-aba, ia bertanya, "Kamu kelihatan beda akhir-akhir ini, Nina. Ada yang berubah?" Pertanyaan itu menusuk. Ana tercekat. "Enggak, kok." Jawabnya cepat. Mungkin cuman kecapekan aja. Tapi sorot mata sang kakak seperti menembus kulitnya. Ada kecurigaan, atau mungkin hanya perasaan seorang saudara yang mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Di malam yang sunyi, ketika semua sudah terlelap, Ana keluar kamar. Ia berjalan pelan ke arah dapur, mengambil segelas air. Tapi saat ia hendak kembali ke kamarnya, ia melihat cahaya dari ruang tengah. Anton masih duduk di sana, membaca buku sembari mendengarkan radio kecilnya. Mereka saling berpandangan. Ana ragu. Tapi Anton hanya tersenyum dan menepuk sofa di sebelahnya, memberi isyarat agar ia duduk. Dengan langkah hati-hati, Ana mendekat, hening, cukup lama. Hanya suara jangkrik dan desiran kipas angin. Kadang aku merasa, hidup ini ngerasa salah terus, kata Ana tiba-tiba. Anton memandangnya. Dulu aku pikir, mungkin aku memang enggak pantas bahagia. Tapi setelah kamu bilang hal itu kemarin, aku jadi bingung. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa seperti seseorang bisa nerima aku apa adanya.
Anton mengangguk pelan. Ia tahu Ana sedang mencoba bicara dari hati yang terluka. Tapi aku juga sadar, kebahagiaan yang dibangun di atas luka orang lain bisa berubah jadi kutukan. Anton menghela napas berat. Makanya aku nggak pernah maksain. Aku cuma pengen kamu tahu, ada satu orang di rumah ini yang selalu sayang sama kamu, bahkan sebelum perasaan itu punya nama. Ana menunduk. Matanya mulai basah. Kalau aja kamu bukan suami kakakku. Kalimat itu menggantung, tidak selesai. Tapi Anton paham, karena ia pun memikirkan hal yang sama setiap malam. Beberapa hari kemudian, sebuah tamu datang ke rumah. Seorang lelaki muda. Wajahnya bersih rapi. Ia datang membawa kabar. Orang tuanya ingin mengenalkan dirinya dengan Ana untuk dijodohkan. Ibunya Ana menyambut kabar itu dengan sukacita. Bahkan sang kakak tampak senang dan berkata, "Mungkin ini yang terbaik buat kamu, Nak. Lupakan masa, lalu mulai hidup baru." Ana hanya tersenyum samar. Tapi malam harinya, ia menangis sendiri di kamar. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu benar siapa yang sebenarnya ia inginkan. Dan itu bukan lelaki yang baru ia temui sore tadi. Ana duduk di depan cermin. Pantulan wajahnya seperti orang asing. Matanya sembab, ada lelah yang tak bisa tidur puluhan malam pun menghapusnya. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang tetap menyala. Perasaan yang tak pernah ia minta, tapi hadir, begitu saja. Hari itu, lelaki yang dikenalkan oleh ibunya akan datang lagi. Kali ini, ia membawa keluarganya. Pertanda serius. Pertanda bahwa langkah selanjutnya mungkin adalah pernikahan. "Ana, kamu cantik sekali," ucap ibunya sambil merapikan kerudung di kepala Ana. "Kamu pantas bahagia." Ana hanya mengangguk, tapi hatinya tidak bicara apa-apa. Karena kebahagiaan bukan hanya soal pantas atau tidak. Ia adalah soal siapa yang membuat hati kita tenang saat melihatnya. Dan itu bukan lelaki yang akan datang sore nanti. Bukan juga karena ia buruk, tapi karena hatinya sudah penuh oleh seseorang yang tak seharusnya ada di sana. Anton tidak berkata apa-apa selama beberapa hari terakhir. Sejak kabar perjodohan itu menyebar di dalam rumah, ia memilih diam. Tapi malam sebelum kedatangan tamu, ia berdiri cukup lama di depan kamar Ana. Tidak mengetuk, tidak memanggil, hanya berdiri, sambil menahan napas. Dan rasa sore datang perlahan. Meja ruang tamu telah disusun rapi. Kue-kue kering di atas toples kaca, teh hangat disiapkan. Lelaki itu datang dengan setelan putih, senyumnya sopan, suaranya tenang. Ibunya berbicara panjang dengan keluarga lelaki itu. Suasana penuh basa-basi hangat dan rencana-rencana masa depan. Ana hanya diam, mendengarkan, mengangguk, tapi matanya sesekali melirik ke arah pintu belakang, menanti sesuatu yang ia sendiri tak tahu bentuknya. Sampai akhirnya, ketika keluarga itu berpamitan, ibunya berbisik, "Besok kita ke rumah mereka, biar lebih resmi ya." Ana tak menjawab. Ia hanya berjalan pelan ke kamarnya. Lalu mengunci pintu, lalu menangis. Malam itu, hujan turun deras. Langit seperti ikut menumpahkan semua yang tak terucap. Dan saat semua tertidur, Ana keluar rumah. Mengenakan jaket, tanpa payung, ia melangkah ke belakang. Ke tempat jemuran, tempat segalanya bermula. Baju Anton sudah tidak ada di sana. Tapi bayangannya masih tergantung kuat. Di sana, di bawah rintik hujan, Ana berdiri lama. Matanya memejam, tangannya menggenggam erat dadanya sendiri. Ia berharap rasa ini bisa hilang hanya dengan menolak. Tapi tidak. Rasa tidak bisa dibunuh dengan logika. Nah, suara itu membuatnya membuka mata. Anton berdiri di teras belakang. Basah kuyup tanpa jaket, tapi sorot matanya menyala. Ia mendekat cepat, memayungi kepala Ana dengan kedua tangannya. "Kamu gila? Hujan-hujan begini?" Ana menatapnya. Dalam, basah bukan karena hujan semata, tapi karena air mata. "Aku nggak bisa. Anton, aku nggak bisa pura-pura bahagia." Anton terdiam. Semua orang di rumah ini pikir aku bisa mulai dari nol, menikah dengan pria yang sopan, yang mapan, tapi nggak ada yang tahu. Hatiku sudah penuh. Dan kamu, penyebabnya.
Anton menunduk. Aku tahu. Dan aku pun ngerasa sama. Tapi, aku suami kakakmu. Aku nggak bisa kasih kamu kebahagiaan tanpa menyakiti orang lain. Ana tersenyum, getir. Makanya aku harus pergi. Aku harus keluar dari rumah ini sebelum semuanya jadi luka yang lebih besar. Anton terkejut. Maksudmu? Aku akan tolak lamaran itu. Tapi aku juga akan cari tempat baru. Mungkin kontrakan kecil. Mungkin tinggal di kota lain. Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu, aku nggak bisa terus tinggal dekat kamu. Anton menggenggam tangan Ana. Tapi tidak menahannya. Tidak memaksanya untuk tinggal. Karena ia tahu, terkadang, mencintai berarti melepas. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena ingin melindungi. Kamu yakin? Tanya Anton pelan. Ana mengangguk. Yakin. Anton menarik napas panjang. Lalu, dengan air mata yang nyaris tak terlihat karena hujan, ia berkata, kalau suatu hari nanti, kamu butuh tempat pulang, aku masih di sini. Meskipun cuma sebagai teman. Meskipun cuma sebagai kenangan. Ana tersenyum. Kemudian melangkah pergi dari bawah atap itu. Hujan tetap turun. Tapi langkahnya mantap. Ia tahu, cinta kadang bukan soal memiliki, tapi soal menyelamatkan diri sendiri dari luka yang lebih dalam. 2 bulan kemudian, Ana tinggal di kontrakan kecil dekat sebuah rumah makan Padang tempat ia bekerja paruh waktu. Wajahnya lebih tenang, tidak banyak tawa, tapi tidak lagi ada tangis yang menggigil. Sementara itu, Anton tetap menjadi penyembelih ternak langganan warga. Di setiap Idul Adha, ia tetap menyingsingkan lengan, tetap menyembelih dengan hati-hati dan doa. Dan setiap kali ia mencuci bajunya sendiri di belakang rumah, matanya sesekali menatap ke tali jemuran itu. Tempat terakhir rasa mereka tergantung, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang. Dalam diam,